Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Azhara Azaria Yuwas Sukurniadi. Saya dari Politeknik Negeri Madiun dan saya dari jurusan Akuntansi dan Prodi Akuntansi. Di sini saya membuat video pembelajaran mengenai mata kuliah analisis laporan keuangan. Subbab yang akan saya bahas yaitu mengenai kewajiban atau liabilitas, atau sering disebut juga dengan hutang, di mana di dalam subbab tersebut terdapat kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan juga analisis kewajiban. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kewajiban. Apa sih teman-teman yang kalian tahu mengenai kewajiban itu? Kewajiban menurut ahli yang pertama yaitu menurut Geso pada tahun 2008 dan dikutip dalam Bimantara pada tahun 2019 bahwa kewajiban adalah suatu potensi pembayaran atau pengorbanan sumber daya ekonomi di masa depan atas manfaat sumber daya ekonomi saat ini. Atau, utang adalah suatu kewajiban kepada entitas lain untuk menyediakan jasa atau transfer aset sebagai akibat transaksi dari masa lalu. Lalu, kewajiban menurut ahli yang kedua yaitu menurut Martani pada tahun 2012 dan dikutip dalam Bimantara pada tahun 2019 bahwa liabilitas atau kewajiban adalah utang entitas saat ini yang muncul akibat peristiwa atau transaksi dari masa lalu. Dalam penyelesaian kewajiban ini, maka akan ada arus kas yang keluar atau sumber daya ekonomi. Dan kewajiban menurut ahli yang terakhir atau menurut ahli yang ketiga yaitu menurut Fahmi pada tahun 2015 dan dikutip dalam Bimantara pada tahun 2019 bahwa kewajiban atau utang adalah suatu kewajiban yang muncul akibat aktivitas pembiayaan perusahaan. Adapun sumber pembiayaan adalah sumber dana eksternal atau kreditor yang dapat berasal dari penjualan obligasi, pinjaman perbankan, maupun leasing dan juga lainnya. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita dapat menyimpulkan berdasarkan beberapa pendapat mengenai konsep kewajiban atau liabilitas. Dapat kita artikan bahwa hutang adalah bentuk pemanfaatan sumber daya ekonomi saat ini dengan kewajiban akan membayarnya di masa depan. Hutang digunakan perusahaan dalam kegiatan pembiayaan perusahaan yang sumber dananya bersifat eksternal atau modal dari kreditor. Lalu, pada slide selanjutnya, yaitu pembahasan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kewajiban lancar. Apa sih teman-teman kewajiban lancar itu? Kewajiban lancar menurut ahli yang pertama yaitu menurut Samrin pada tahun 2012 dalam bukunya yang berjudul Pengantar Akuntansi menjelaskan bahwa hutang jangka pendek atau short term debt merupakan hutang yang jangka waktu pengembaliannya paling lama 1 tahun. Lalu, kewajiban lancar menurut ahli yang kedua yaitu menurut Irham Fahmi pada tahun 2015 menjelaskan tentang definisi current liabilitas. Current liabilitas adalah kewajiban yang bersifat jangka pendek, di mana kewajiban tersebut memiliki periode waktu yang kurang dari 1 tahun, dan umumnya berurusan dengan persoalan internal dan eksternal perusahaan. Nah, teman-teman semuanya, dari kedua penjelasan kewajiban lancar menurut ahlinya, dapat kita simpulkan bahwa
Intinya, hutang jangka pendek ini harus lunas atau harus dibayar dalam jangka waktu 1 tahun. Lalu, pada pembahasan yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai kewajiban tidak lancar. Apa sih teman-teman kewajiban tidak lancar itu? Kewajiban tidak lancar menurut ahli yang pertama, yaitu menurut Irham Fahmi pada tahun 2015 bahwa non-current liabilitas atau long-term liabilitas atau hutang jangka panjang sering disebut dengan utang tidak lancar. Penyebutan utang tidak lancar ini karena dana yang dipakai dari sumber utang ini dipergunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka panjang. Alokasi pembiayaan jangka panjang biasanya bersifat tangible asset atau aset yang bisa disentuh dan memiliki nilai jual yang tinggi jika suatu saat dijual kembali. Lalu, kewajiban tidak lancar menurut ahli yang kedua, yaitu menurut Munawir pada tahun 2024, bahwa hutang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya atau jatuh temponya masih jangka panjang atau lebih dari 1 tahun sejak tanggal neraca. Nah, teman-teman, dapat kita simpulkan dari kedua penjelasan menurut para ahli tersebut, yang pada intinya hutang jangka panjang ini merupakan hutang yang jangka waktunya panjang atau yang umumnya lebih dari 10 tahun. Nah, teman-teman, lanjut ke pembahasan yang terakhir. Saya akan membahas mengenai analisis kewajiban. Apa sih teman-teman analisis kewajiban itu? Analisis kewajiban seringkali harus didasarkan pada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Tujuan dari analisis kewajiban ini menurut Kasmir pada tahun 2016 untuk melihat kondisi keuangan perusahaan selama beberapa tahun, termasuk hasil aktiva, kewajiban, modal, dan operasi selama beberapa periode. Adapun juga fitur penting dalam analisis kewajiban, yaitu ada 6. Yang pertama, ketentuan utang. Ketentuan utang ini seperti tanggal jatuh tempo, tingkat bunga, pola pembayaran, dan jumlah. Yang kedua, yaitu pembatasan pemakaian sumber daya dan pelaksanaan aktivitas bisnis. Yang ketiga, yaitu kemampuan dan fleksibilitas untuk memperoleh pendanaan selanjutnya. Yang keempat, yaitu kewajiban untuk modal kerja, perbandingan utang terhadap ekuitas, dan ukuran keuangan lainnya. Dan yang kelima, yaitu fitur konversi kewajiban yang bersifat difusi. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, larangan atas pembayaran-pembayaran seperti dividen. Nah, teman-teman semuanya, dapat kita simpulkan bahwa analisis kewajiban ini untuk membantu investor dan kreditor dalam memahami kondisi keuangan perusahaan, terutama terkait dengan kewajiban atau hutang yang dimiliki perusahaan tersebut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua ya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.